Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Putri dari program studi Destinasi Pariwisata. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi chapter 3 tentang Destination Marketing Planning. Persaingan di antara destinasi sangat ketat, sehingga diperlukan sesuatu yang unik dari destinasi tersebut yang harus ditonjolkan agar bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke destinasi, dan juga agar destinasi tersebut bisa bersaing dengan destinasi lainnya. Pemasaran dan promosi destinasi merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh DMO atau Destination Management Organization yang bersifat dinamis serta membutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Perencanaan pemasaran destinasi merupakan prioritas DMO yang harus dilakukan secara profesional dan menyeluruh. Pada era modern ini, teknologi informasi dan komunikasi sangat bermanfaat dalam promosi dan pemasaran destinasi. Terbukti bahwa internet mampu meningkatkan pemasaran destinasi. Oleh karena itu, diperlukan DMO profesional yang memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pemasaran. Yang pertama, konsep pemasaran dan orientasi pelanggan. Prinsip pertama pemasaran destinasi modern adalah bahwa kesuksesan didasarkan terutama pada kepuasan yang berkelanjutan dari kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam konsep pertama ini akan muncul pertanyaan untuk DMO sendiri, yaitu siapa pelanggan atau wisatawan yang cocok untuk destinasi ini. Sederhananya, pada orientasi pelanggan ini akan ditentukan siapa target pasar dan dari destinasi yang akan dipasarkan. Siklus pemasaran menunjukkan bagaimana perputaran dari pemasaran itu sendiri, di mana siklus ini mulai dari adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar atau customer. Maka muncullah penawaran dari pasar untuk memenuhi permintaan pasar itu sendiri. Setelah adanya penawaran dari pasar, lalu muncullah harga dari penawaran tersebut yang dapat memberi kepuasan bagi pelanggan. Kemudian terjadi pertukaran dan hubungan antara pelanggan dan pemasar itu sendiri. Dan terjadilah kegiatan jual beli baik berupa jasa maupun barang. Berikut merupakan the traditional cycle of marketing atau siklus pemasaran tradisional. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya yaitu siklus hidup destinasi. Siklus hidup dari destinasi atau biasa disebut the Tourism Area Life Cycle atau TALC memiliki 7 tahapan. Yang pertama itu eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, penurunan, dan peremajaan. Berikut merupakan the Tourism Area Life Cycle atau TALC atau siklus hidup area pariwisata. Mencakup exploration, involvement, development, consolidation, stagnation, and rejuvenation. Tahap-tahap TALC adalah A. Exploration, mencakup pengenalan produk baru pariwisata. Yang kedua, para pengunjung atau wisatawan mulai berdatangan dalam jumlah sedikit. B. Involvement atau pelibatan. Yang pertama, pengelompokan musim-musim wisata mulai bertambah, dan yang kedua, banyak wisatawan mulai bertambah. Ketiga, pengaruh ini mulai nyata. C. Development atau pengembangan, mencakup kebijakan publik dan investasi dibutuhkan jika daerah tujuan wisata tersebut mendukung keberlangsungan pengembangan. D. Consolidation atau penggabungan, mencakup jumlah pengunjung terus meningkat. Yang kedua, layanan bagi para wisatawan mulai disediakan baik oleh perusahaan nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan lokal tetap sesuai dengan peraturan. Stagnation. Yang pertama, kritikan dan keputusan harus mulai dibuat, dan yang kedua, jumlah pengunjung mencapai puncak. 3. Menarik perhatian pengunjung dengan fasilitas-fasilitas yang menarik. 4. Dibutuhkan promosi. Dan yang kelima, penyesuaian antara produk dan pasar. F. Decline atau kemunduran, mencakup jumlah pengunjung turun. Yang kedua, pasar mulai jatuh. Yang ketiga, promosi yang lebih untuk memenuhi kapasitas, dan yang keempat yaitu mundur atau peremajaan lagi. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar.
Salah satu prinsip pemasaran yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pelanggan berdasarkan indikator tertentu seperti usia, tujuan berwisata, jenis kelamin, minat, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan proses pemasaran yang dilakukan, di mana pemasaran dilakukan langsung ke target yang tepat akan lebih efektif dan efisien daripada memasarkan pada pasar massal. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Semua pihak marketing sebuah destinasi memiliki banyak alat yang dapat digunakan dalam menarik pelanggan. Alat-alat ini kemudian dikenal sebagai P pemasaran, yang diungkapkan oleh McCarthy 1960, pertama kali ditunjuk sebagai 4P pemasaran, termasuk product, price, place, and promotion. 4P ini merupakan strategi pemasaran yang bisa digunakan dalam memasarkan sebuah destinasi. Semakin berkembangnya pariwisata, 4P dianggap kurang maksimal sebagai strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran sebuah destinasi tidak boleh sembarangan, tetapi membutuhkan pendekatan yang sistematis, langkah demi langkah. Proses perencanaan pemasaran sebuah destinasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pemasaran destinasi. Perencanaan ini harus dibahas secara detail agar mencapai tujuan yang lebih maksimal. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran destinasi. Setiap DMO perlu merencanakan pemasaran destinasinya dan sangat penting untuk memikirkan perencanaan yang terdiri dari dimensi waktu jangka panjang atau strategis dan jangka pendek atau taktis. Untuk pemasaran destinasi, dimensi strategis didefinisikan sebagai 3-5 tahun ke depan, sedangkan dimensi taktis 1-2 tahun ke depan. Bagian inti dari proses perencanaan pemasaran destinasi adalah penciptaan hierarki tujuan dan sasaran pemasaran yang sesuai waktu yang telah direncanakan. Hierarki tersebut terdiri dari visi destinasi, visi DMO, dan tujuan pemasaran destinasi. Berikut merupakan The Destination Marketing Planning Process Model atau tujuan model proses perencanaan. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Next, visi destinasi. Setiap upaya pemasaran sebuah destinasi, DMO harus didorong oleh serangkaian tujuan pemasaran yang diartikulasikan secara eksplisit. Tujuan-tujuan ini harus ditetapkan untuk mencapai visi destinasi tersebut yang diidentifikasi melalui proses perencanaan yang dikenal sebagai visioning, di mana hasilnya adalah definisi dari goal jangka panjang yang super untuk destinasi itu sendiri. Deskripsi yang lebih formal dari pernyataan visi destinasi adalah bahwa ia mewakili gambar kata singkat yang diinginkan di beberapa titik di masa depan. Ini adalah citra verbal dari tujuan yang dicita-citakan masyarakat setempat. Visi ini memberikan fokus yang jelas tentang masa depan sebuah destinasi. Hal ini menetapkan arah keseluruhan untuk pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi di tahun-tahun mendatang. Visi destinasi harus diartikulasikan dalam pernyataan visi. Ricci 1993 mengemukakan bahwa proses perencanaan destinasi harus diselesaikan dalam 3 tahap. Yang pertama, membayangkan suatu gambaran keadaan tujuan masa depan yang diinginkan. Yang kedua, ketika dikomunikasikan secara efektif kepada mereka yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, itu berfungsi untuk memberdayakan SDM sehingga mereka dapat membuat visi. Pernyataan visi sebuah destinasi menciptakan jalur untuk tindakan pemasaran di masa depan. Namun, tanggung jawab utama dan akuntabilitas untuk mencapai visi sebuah destinasi diberikan kepada DMO yang diakui secara resmi. Langkah selanjutnya adalah DMO untuk mendefinisikan visinya sendiri untuk masa depan yang akan menetapkannya pada jalur yang tepat untuk mencapai visi destinasi bekerja sama dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Tujuan pemasaran destinasi adalah seperti batu loncatan di jalur DMO untuk mewujudkan tujuan dan visi DMO. Keberhasilan jangka panjang 3-5 tahun dapat diukur dari hasil yang ingin dicapai oleh DMO untuk pemasaran destinasinya.
Tujuan pemasaran destinasi adalah hasil terukur jangka pendek atau biasanya dalam 1 tahun yang ingin dicapai oleh DMO. Tujuan-tujuan ini harus didasarkan pada tujuan pemasaran dan menjadi langkah sementara menuju pencapaian tujuan ini. Seperti halnya goals, sasaran pemasaran harus lebih menunjukkan hasil yang dikuantifikasi. Tujuan pemasaran sering ditetapkan sebagai bagian dari proses tahunan mengembangkan rencana pemasaran, sementara tujuan pemasaran adalah fondasi penting untuk rencana pemasaran. Mereka lebih efektif ketika berasal dari proses visi jangka panjang dan penetapan tujuan. Selanjutnya yaitu misi DMO. Misi DMO yang diartikulasikan dalam pernyataan misinya menjelaskan alasan keberadaannya. Ini adalah pernyataan luas tentang bisnis dan ruang lingkup, layanan dan dorongan organisasi. Pelayanan pasar dan filosofi keseluruhan menurut Kotler tahun 2000, pernyataan misi bukanlah tujuan atau sasaran tetapi lebih merupakan deskripsi yang jelas tentang apa yang dilakukan DMO dan siapa yang dituju, tetapi ini adalah 3 konsep yang sangat berbeda. Bahkan pernyataan misi DMO harus berasal dari tujuan dan perencanaan visi DMO dan konsisten dengan tujuan pemasaran sebuah destinasi. Misi pemasaran Departemen Pariwisata dan Perdagangan Dubai untuk memperkuat ekonomi Dubai melalui pengembangan wisata berkelanjutan, penyediaan pengalaman pengunjung unik yang menggabungkan layanan dan nilai kualitas untuk uang di lingkungan yang aman untuk semua karyawan, kontraktor, dan pengunjung. Promosi inovatif, peluang perdagangan dan pariwisata Dubai. Pengembangan kemitraan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan industri. Selanjutnya yaitu sistem pemasaran destinasi dan model harga. Deskripsi yang lebih terperinci sekarang disediakan tentang bagaimana DMO mengembangkan kegiatan program pemasarannya. Model price yang disarankan oleh Morrison 2010 memberikan urutan logis untuk elemen yang tersisa dari proses perencanaan pemasaran tujuan. Model price mengidentifikasi fungsi-fungsi pemasaran tujuan utama sebagai perencanaan, implementasi, penelitian, kontrol, dan evaluasi. Dengan melakukan perencanaan berbasis penelitian dan kemudian menganalisis informasi yang dihasilkan untuk mengembangkan strategi dan tujuan pemasaran, DMO harus membuat pilihan di antara jenis alternatif kegiatan dan program pemasaran. Upaya sadar dalam perencanaan diperlukan untuk membuat pilihan yang tepat. Agar perencanaan seefektif mungkin, penelitian harus dilakukan dan kemudian dianalisis sebelum membuat pilihan strategi pemasaran di masa depan dan kegiatan program yang mendesak. Tujuan pemasaran destinasi dikembangkan berdasarkan strategi pemasaran yang dipilih dan merupakan panduan utama untuk menentukan kegiatan dan program pemasaran. Berikut merupakan The Destination Marketing System atau DMS atau tujuan sistem pemasaran. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Berikut merupakan the price model for destination marketing. Mencakup planning, research, implementation, control, dan evaluation. Implementasi rencana pemasaran dievaluasi dalam 2 tahap. Yang pertama, evaluasi formatif, melalui pemantauan dan pengendalian kemajuan menuju tujuan pemasaran atau bagaimana kita memastikan kita sampai di sana. Dan yang kedua yaitu evaluasi sumatif, melalui pengukuran kinerja dan akhir periode rencana pemasaran atau bagaimana kita tahu jika kita sampai di sana. Nama yang lebih kontemporer untuk evaluasi yang bisa dilakukan oleh DMO menunjukkan akuntabilitas atas uang dan sumber daya lain yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan rencana pemasaran. Setiap langkah DMS dan fungsi pemasaran dalam proses perencanaan pemasaran tujuan melibatkan penggunaan teknik dan konsep pemasaran tertentu untuk mencapai tujuan pemasaran. Langkah-langkah, fungsi, teknik, dan konsep diidentifikasi.
Berikut merupakan Destination Management System Steps and Function. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran destinasi. Di mana kita sekarang? Ketika memulai siklus baru perencanaan pemasaran, DMO harus mulai dengan mandatnya untuk mencapai visi tujuan. Visi DMO dan tujuan pemasaran bersama dengan pelajaran yang telah dipelajarinya dari mengimplementasikan rencana pemasaran DMO sebelumnya dari langkah evaluasi DMO, mengidentifikasi dan nilai kekuatan, kelemahan, tren, tantangan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan tujuan pemasarannya. Ini melibatkan penggunaan pemindaian lingkungan dan analisis situasi. Berikut merupakan sistem pemasaran destinasi dan model harga. SWOT Analysis of Tourism in Town of Drumheller. Opportunities dan threats. Selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran destinasi. Pemindaian lingkungan menunjukkan tren dan potensi tantangan, peluang, dan ancaman di lingkungan pemasaran. Faktor-faktor lingkungan yang akan dianalisis meliputi undang-undang dan peraturan, kondisi politik dan ekonomi, sakral dan ekstern, perubahan lingkungan, situasi politik, dan peluang teknologi. Selanjutnya yaitu analisis situasi. Pemindaian lingkungan menunjukkan tren dan potensi tantangan, peluang, dan ancaman di lingkungan pemasaran. Faktor-faktor lingkungan yang akan dianalisis meliputi undang-undang dan peraturan, kondisi politik DMO, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tujuan dan kekuatan serta kelemahan internal DMO. Selanjutnya yaitu analisis situasi. Analisis tujuan atau juga kadang-kadang disebut analisis produk atau pengembangan produk adalah penilaian yang cermat terhadap kekuatan dan kelemahan tujuan. Idealnya didasarkan pada input dari berbagai sumber di dalam dan di luar tujuan. Selanjutnya yaitu analisis kompetitif adalah elemen yang penting dalam perencanaan dan penelitian pemasaran destinasi. Sebagian besar pesaing destinasi berbeda-beda sesuai target pasar dan yang terbaik adalah membagi analisis persaingan dengan cara itu. Sebagai contoh, sebuah destinasi mungkin memiliki serangkaian pesaing yang berbeda untuk konvensi dan pertemuan bisnis daripada yang dimiliki untuk pelancong kesenangan perorangan. Tim pemasaran dari penjualan DMO harus memiliki pemasaran yang terbaik untuk pesaing terdekat, tetapi sumber terbaik adalah pengunjung sendiri. Setiap DMO harus memiliki profil pasar pengunjung terperinci di tempatnya. Beberapa DMO melakukan penelitian ini setiap bulan atau 3 bulan setiap tahun, sementara yang lain melakukan studi profil pengunjung hanya setiap 2 atau 3 tahun sekali. Sayangnya ada banyak DMO yang tidak pernah mengembangkan profil rinci pengunjung mereka melalui studi penelitian. Setiap destinasi perlu memahami citra atau posisinya di benak para pengunjung masa lalu dan yang potensial. Sayangnya, meskipun praktisi DMO mengakui pentingnya penelitian citra untuk tujuan spesifik, 5 jarang dilakukan dan jarang dilakukan dengan sangat teliti. Penelitian ini menemukan bahwa citra island dengan sebagai tujuan tidak dirusak oleh kesulitan ekonomi. Sekitar 55% penduduk Inggris yang disurvei, 84 planning marketing destinasi berpikir bahwa Islandia adalah tempat dengan sifat luar biasa. Mereka juga menganggap orang Islandia menawan dan baik. Orang Jerman merasa orang-orang Islandia ramah dan nyaman berada di dekat mereka. Selanjutnya yaitu analisis rencana pemasaran. Analisis rencana pemasaran melibatkan penilaian objektif terhadap rencana pemasaran DMO di masa lalu. Ini dilakukan terutama dengan mengevaluasi dan mengukur efektivitas dan hasil untuk rencana pemasaran sebelumnya.
Selanjutnya itu analisis rencana residen. Beberapa destinasi melangkah lebih jauh dan melakukan penelitian tentang sikap atau sentimen penduduk terhadap penduduk setempat tentang pariwisata di komunitas mereka. Ini sangat penting ketika pariwisata mewakili bagian yang sangat besar dari ekonomi lokal dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Hawaii memberi contoh yang sangat baik dari situasi seperti ini, di mana pariwisata adalah kekuatan ekonomi yang sangat dominan. Otoritas Pariwisata Hawaii atau HTA melakukan survei sentimen penduduk secara teratur untuk memantau sikap penduduk setempat terhadap pariwisata di pulau-pulau dan bagaimana sentimen masyarakat berubah. Selanjutnya itu identifikasi USP atau Unique Selling Point. Hasil utama dari semua analisis ini adalah pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana tujuan berbeda dari para pesaingnya dan bagaimana ini akan tercermin dalam strategi pemasaran. Menurut Porter 1996, strategi kompetitif adalah tentang menjadi berbeda dan DMO harus mengidentifikasi perbedaan-perbedaan ini di awal perencanaan pemasarannya. Karya Adapting Barney 1991, keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk destinasi dan DMO-nya berarti memiliki aset dan keterampilan yang memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, mereka berharga bagi pengunjung. Mereka jarang ada di antara pesaing saat ini dan pesaing potensial. Selanjutnya itu mereka harus ditiru secara tidak sempurna atau tidak dapat dengan mudah disalin. Tidak ada pengganti strategis yang setara untuk aset atau keterampilan. Komisi Pariwisata Kanada telah mengidentifikasi 5 proposisi penjualan unik atau USPS berikut untuk Kanada sebagai tujuan wisata. Yang pertama, kota-kota yang bersemangat di tepi alam, perjalanan pribadi melalui darat, air, dan udara, petualangan aktif di antara keajaiban alam, dan menginspirasi penghargaan terhubung dengan orang Kanada. Selanjutnya yaitu strategi dan pemasaran destinasi DMO dikembangkan pada langkah kedua. DMS ini harus didasarkan pada kekuatan, kelemahan, tren, tantangan, kesempatan, dan ancaman yang diidentifikasi dalam langkah DMS atau Destination Marketing System. DMO mempertimbangkan berbagai pilihan berbeda sehubungan dengan pasar, sasaran, dan posisi tujuan, gambar dan pendekatan merek sebelum memiliki apa yang dianggap sebagai strategi ideal untuk periode pemasaran mendatang. Selanjutnya yaitu sistem pemasaran destinasi dan model harga. Seperti yang disebutkan sebelumnya, segmentasi pasar adalah salah satu prinsip profesional utama pemasaran dan langkah yang sangat penting dalam memilih strategi pemasaran. Setiap pasar utama DMO harus terlebih dahulu menjadi subjek dari analisis segmentasi pasar pengunjung. 7 set kriteria segmentasi berikut ini dapat digunakan untuk membagi pasar secara keseluruhan. Yang pertama, tujuan perjalanan, geografi, sosiodemografi, psikografik, perilaku, produk terkait, saluran distribusi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran dan pemilihan target pasar. Setelah berhasil membagi pasarnya, DMO sekarang harus memilih dari berbagai instansi pasar yang ada. Untuk melakukan ini secara efektif, DMO harus memiliki serangkaian kriteria untuk menilai penggolongan dari tiap segmen pasar. Kriteria potensial dari beberapa cara mungkin untuk mengukur atau mengevaluasi mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, segmen dapat diukur dalam jumlah pengunjung. Yang kedua, kompetisi dan segmen penampilan menarik. Yang ketiga, visi destinasi dan visi DMO. Yang keempat yaitu biaya. Dan yang kelima, serviceability atau tingkat pertandingan antara kebutuhan atau keuntungan segmen mencari atau campuran tujuan yang ditentukan.
Selanjutnya yaitu strategi pemasaran dan positioning image branding. Berikut merupakan pendekatan PIB, kombinasi posisi citra dan merek. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Untuk dokumentasi dilakukan riset dengan pengunjung masa lalu dan calon pengunjung untuk menentukan manfaat apa saja yang mereka cari dalam kunjungan ke tempat tujuan. Selanjutnya yaitu decision marketing atau keputusan. Langkah kedua dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama menentukan gambaran apa yang ada dalam bentuk pengunjung dan yang bukan pengunjung dalam tujuan atau gambar yang dilihat. Yang kedua, dengan jelas gambaran apa yang diinginkan DMO untuk dikunjungi tentang tujuan tersebut atau gambar yang diinginkan. Differentiation atau pembedaan, memposisikan, menunjukkan perbedaan antara tujuan dan pesaing. Penentuan posisi dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama menentukan tujuan mana yang dimaksud dalam set kompetitif. Yang kedua penentuan faktor dan jumlah pengguna. Desain. Keempat, DMO harus memutuskan bagaimana ini akan mengkomunikasikan posisi atau gambar sekecil atau gambar seleksi kepada pengunjung potensial yang berada dalam pasar sasarannya. Terakhir, DMO harus meminta dan memantau posisi yang dipilih pada posisi toy dalam pasar. Dalam pasal 1 ini disebut sebagai pengiriman di tanah DMO harus mengembangkan penyataan posisi tujuan dan menyatakan pada golongan dan keunikan tempat itu. Selanjutnya itu merek destinasi. Sebuah nama, simbol, logo, tanda kerja, atau grafik lain yang sama-sama mengidentifikasi dan diferensiasi tempat tujuan. Sasaran jangka pendek dibuat untuk setiap pasar target. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai pedoman untuk kegiatan dan program yang disertakan dalam rencana pemasaran DMO. Mencakup image branding, communicating the destination uniques. Unsur ketiga dari DMS adalah pemilihan, bauran pemasaran, dan pengembangan serta implementasi rencana pemasaran. Ini adalah salah satu tahap yang paling banyak mengurangi dan menghabiskan waktu dalam pemasaran destinasi dan rencananya. DMO biasanya membagi persiapan perencanaan pemasaran mereka oleh division atau unit dalam struktur organisasi mereka. Misalnya, satu kelompok dapat menangani pariwisata bisnis, kebaktian, dan pameran, sedangkan kelompok lain akan memusatkan perhatian pada kesenangan atau pelancong. Berikut merupakan perencanaan pemasaran destinasi, mencakup target pasar, pendekatan PIB, dan tujuan pemasaran. Bauran pemasaran adalah salah satu prinsip profesional utama pemasaran. DMO memiliki 8 senjata utama dalam adonan pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran untuk setiap target pasar atau produk, harga, tempat, promosi, kemasan, pemrograman, kemitraan, dan orang-orang. Produk. Sebuah DMO benar-benar tidak memiliki produk atau layanan spesifik, akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa DMO mewakili destinasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu place. Dalam pemasaran tujuan, tempat mewakili distribusi dan jalur perdagangan daring dan tradisional yang digunakan DMO untuk menarik pengunjung ke tujuan. Selanjutnya yaitu promotion. Promosi telah menjadi kegiatan tradisional DMO dengan sebagian besar organisasi menautkan penekanan terbesar pada iklan dan penjualan atau penjualan pribadi. Selanjutnya yaitu packaging. Kemasan dalam pariwisata sangat berbeda dengan pengemasan produk dan merupakan alat utama DMO untuk mengubah campuran tujuan
pasar target yang spesifik. Selain itu, kemasan penting untuk membantu tujuan tersebut meredam pola musiman atau puncak dan lembah buku-buku pengunjung. Kemasan adalah kombinasi dari layanan dan fasilitas serta jasa pariwisata yang saling terkait dan saling melengkapi menjadi persembahan harga tunggal menurut Morrison 2010. Next yaitu programming. Kemasan dan pemrograman jika digabungkan bersama dalam sangat kuat untuk meyakinkan orang-orang berkunjung ke suatu tempat atau bisnis pariwisata. Selanjutnya yaitu partnership. DMO telah terlibat dalam pembangunan kemitraan pemasaran selama bertahun-tahun. Tetapi 2 dekade terakhir telah melihat peningkatan penekanan pada pemanfaatan kekuatan menggabungkan kekuatan dengan pemain lainnya. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang menggambarkan kegiatan dan program yang akan digunakan DMO untuk mencapai tujuan pemasaran. Dokumen ini harus memuat ringkasan eksekutif, rencana pemasaran alasan, dan rencana implementasi. Laporan eksekutif ini adalah ringkasan di beberapa halaman tentang pokok-pokok penting dan inisiatif utama yang diuraikan dalam rencana pemasaran. Ini disebut sebagai rangkuman eksekutif sebagian karena dapat dibaca dengan cepat dan mudah oleh para pemimpin DMO dan pemangku kepentingan lainnya yang sibuk. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran yang rasional. Ini adalah ringkasan dari beberapa halaman tentang pokok-pokok penting dan inisiatif utama yang diuraikan dalam rencana pemasaran. Ini disebut sebagai rangkuman eksekutif sebagian karena dapat dibaca cepat dan mudah oleh para pemimpin DMO dan pemangku kepentingan lainnya yang sibuk. Disinilah DMO menjelaskan alasan dan asumsi di balik pilihan kegiatan dan programnya. Ini juga menjelaskan strategi pemasaran yang dipilih dan membuat daftar tujuan pemasaran. Isi dari alasan rencana pemasaran adalah scan lingkungan dan analisis situasi highlights, USPS, strategi pemasaran, dan tujuan pemasaran, serta implementasi dari perencanaan. Rencana implementasi adalah bagian yang paling rinci dan paling lama dari rencana pemasaran. Artikel ini menjabarkan secara terperinci bagaimana 8P dari produk pemasaran destinasi atau campuran pemasaran akan digunakan untuk setiap pasar untuk mencapai produk dan tidak senonoh yang dilelang untuk periode mendatang. Isi rencana implementasi adalah yang pertama tujuan pemasaran, kegiatan dan program, jadwal atau tugas yang penuh tanggung jawab, prosedur, serta langkah-langkah pengendalian dan evaluasi. Selanjutnya yaitu pengembangan anggaran pemasaran. Setelah DMO menentukan aktivitas dan program atau tugas-tugas yang akan digunakan untuk setiap pasar target, ia harus mengembangkan budget pemasaran untuk dapat berjalan bersama dengan rencana pemasaran. Pendekatan terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan metode objektif dan tugas anggaran. Jadwal hendaknya dikembangkan yang memperlihatkan kapan setiap kegiatan dan program akan diimplementasikan. Biasanya perlu dilakukan pembagian waktu menurut pasar target atau menurut departemen pemasaran yang bertanggung jawab untuk setiap pasar target. Misalnya, jadwal rencana pemasaran dapat dibagi menjadi jadwal sebulan untuk pasar dan pemirsa target, mencakup pertemuan bisnis atau pertemuan, pameran, dan perjalanan intensif, pariwisata rekreasi atau perjalanan kesenangan, perencanaan pemasaran destinasi, pemasaran digital, festival dan acara, media atau pers, pasar target atau penonton lainnya. Selanjutnya itu tanggung jawab terhadap implementasi penugasan. Implementasi sangat penting untuk menunjukkan siapa yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan setiap kegiatan dan program. Harus ada tanggung jawab pada setiap departemen pemasaran, serta indikasi apa yang akan dilakukan DMO dan apa yang diharapkan mitra dan pemangku kepentingan lainnya.
Selanjutnya yaitu pengukuran standar, kontrol, dan evaluasi. Yang pertama, rencana pemasaran harus mencakup kontrol dan prosedur evaluasi, terutama yang penting di sini adalah pengenalan evaluasi atau ukuran metrik, satuan pendana, dan standar kinerja atau SOP kerja pada industri tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan rencana pemasaran. Implementasi DMO sekarang menggunakan rencana pemasaran sebagai guide untuk melaksanakan pemilihan kegiatan pemasaran, programmers akan pemasaran, anggaran pemasaran. Jadwal waktu dan tugas respon implementasi adalah alat kunci untuk mempertahankan implementasi rencana pemasaran. Dua langkah DMS terakhir adalah dua jenis evaluasi pemasaran. Yang pertama, kendali atau evaluasi formatif, mengukur kemajuan sementara rencana pemasaran yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu evaluasi atau evaluasi akhir, atau mengukur setelah rencana pemasaran selesai. Sayangnya ini adalah dua langkah sangat penting yang DMO sering mengabaikan atau mereka hanya melakukan sebagian. Ada 4 ukuran atau metrik yang dapat digunakan dalam evaluasi DMO adalah yang pertama, kegiatan. Tujuan kegiatan pemasaran dan program yang diidentifikasi dalam rencana pemasaran mereka. Penyelesaian kegiatan dan program ini adalah salah satu jenis ukuran. Misalnya, DMO mengadakan festival atau forum, menghadiri pameran berjalan atau pameran, meluncurkan situs web baru, dan menyelesaikan tur sosialisasi dan lain-lain. Yang kedua yaitu ukuran kegiatan. Ini adalah ukuran kuantitatif dari kegiatan. Ketika ada lebih dari satu contoh peristiwa, sebagai contoh, DMO dipamerkan di 8 pameran atau pameran perjalanan yang berbeda. Ada 4 ukuran atau metrik yang dapat digunakan dalam evaluasi DMO adalah yang pertama, ukuran produktivitas. Ini adalah ukuran efisiensi dan efektivitas DMO dalam menggunakan sumber daya keuangan, manusia, dan lainnya. Misalnya, berapa banyak orang yang datang ke gerai DMO selama pameran perjalanan atau pekan raya. Yang kedua itu ukuran kinerja. Ini adalah hasil aktual atau hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang terkandung dalam perencanaan pemasaran. Langkah ini dilaksanakan ketika rencana pemasaran telah selesai dan melibatkan progres implementasi rencana, terutama sejauh mana tujuan pemasaran telah dicapai. Jika kemajuan pada sebuah kegiatan atau program tertentu sangat kurang, DMO dapat mempertimbangkan untuk menghentikannya atau membuat penyesuaian perbaikan dalam kegiatan atau program tersebut. Ketika rencana pemasaran selesai, evaluasi menyeluruh hendaknya dilakukan. Berikut ini adalah alasan untuk pengukuran kinerja sebuah DMO atau Industri Kanada 2010. Untuk membuat tolak ukur yang diakui untuk dimanfaatkan menilai kinerja internal. Yang kedua itu untuk menyediakan sarana membandingkan kinerja dengan DMO lain. Yang ketiga itu untuk menangkap informasi berharga tentang taktik pemasaran mana yang paling efektif. Selanjutnya yaitu adalah alasan untuk pengukuran kinerja sebuah DMO menurut Industri Kanada 2010. Yang pertama itu untuk membantu dalam pengambilan keputusan selama pengembangan kampanye, penjualan, dan pemasaran. Yang kedua untuk mengidentifikasi daerah-daerah kebutuhan untuk pelatihan dan pengembangan staf. Dan yang ketiga itu untuk menyediakan sebuah platform yang dapat jelas mengartikulasikan kontribusi Anda kepada pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Faulkner 1997, evaluasi yang didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menjektif kinerja sebuah organisasi. Dia menyarankan 3 kriteria berikut untuk mengevaluasi kinerja DMO. Yang pertama itu kepetahan, sejauh mana tujuan dan prioritas DMO sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Dan yang kedua itu sikap tingkat yang mencapai DMO untuk mencapai tujuan pemasaran. Dan yang ketiga itu kecakapan, sejauh mana hasil program pemasaran DMO diperoleh dengan biaya yang masuk akal dan dalam jangka waktu yang masuk akal.
Pemasaran dan promosi adalah salah satu peran terpenting dari sebuah DMO, membutuhkan perencanaan yang cermat, langkah demi langkah. Tujuan proses perencanaan pemasaran adalah pendekatan yang terbukti efektif dan praktik. Ini mencakup mengembangkan suatu hierarki tujuan, termasuk visi tujuan, visi DMO, tujuan pemasaran, dan tujuan dan misi DMO juga perlu ditulis. Langkah spesifik yang DMO harus lengkap dalam tujuan perencanaan pemasaran adalah: yang pertama, kembangkan visi tujuan dan misi DMO. Yang kedua, mempersiapkan rencana 3-5 tahun destinasi pemasaran. Yang ketiga, menulis pernyataan misi DMO. Dan yang keempat, siapkan scan lingkungan. Yang kelima, mengembangkan analisis situasi. Dan yang keenam, mengadakan riset pasar dan pemasaran untuk mendukung keputusan. Dan yang ketujuh yaitu mengidentifikasi USPS destinasi. Dan yang kedelapan, melakukan analisis segmentasi pasar. Selanjutnya itu langkah-langkah speksim yang DMO harus lengkap dalam tujuan perencanaan pemasaran adalah: yang pertama, memilih pasar target. Yang kedua, menulis pernyataan penentuan posisi destinasi. Dan yang ketiga, menciptakan pendekatan merek destinasi. Yang keempat yaitu mempersiapkan serangkaian pemasaran destinasi. Yang kelima itu menulis rencana pemasaran. Dan yang keenam, pantau pelaksanaan rencana pemasaran dan laporkan kemajuan atau kontrol. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi efektivitas rencana pemasaran dan ukur kinerja DMO. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.